Halo, selamat malam. Kita kembali lagi ke live ini tentang pembahasan saham-saham terpilih ya. Eh, ini saya mau bahas mungkin yang banyak di request ya, artinya yang sering aja. Yang pertama itu adalah eh, emiten friend ya, emiten friend. Ini ya, kayaknya lebih enak kalau saya buka yang premium ya. Nah, Hamilton Trend ini masih on track ya, artinya dia membentuk flag, kemudian volumenya terkontraksi ya. Hari ini membentuk hammer, tapi dengan volume rendah gitu ya, mencoba untuk breakout, tapi tampaknya kan lebih cenderung untuk turun ya. Dengan volume berada mungkin di luar garis, cuman di sini masih kita anggap retest ya dari flag pattern-nya. Ya. Kemudian ini mengarah ke bawah, di mana dia akan menuju ke Fibonacci 50-nya di candle yang sebelah candle tebal ini. Kemudian masih sesuai dengan plan kita, trading plan ya. Di sini trading plan kita mungkin entry sekitar 100-an sampai dengan 90-an ya, 98 gitu ya, baru kita CL mungkin di arah 96 ya. Itu untuk sementara sih ini masih on track ya, artinya volume kontraksi seperti pada pattern flag umumnya, volume terkontraksi, kemudian ini akan menuju turun seperti itu. Ya, beli dulu ya, kecuali besok ada breakout ya. Kalau ada breakout, teman-teman bisa beli pada saat breakout ya, ataupun menunggu hari besoknya gitu ya, memutuskan beli. Kemudian kalau saya udah entry di sini ada 3 TP bertahap ya. Untuk sementara ini masih oke ya, belum ada tanda-tanda pembalikan tren lagi. Selain tren mungkin ada beberapa uh, emiten lain yang ingin saya bahas, yaitu Bumi ya. Bumi ini unik ya, hari ini dia punya candle sangat signifikan ya, candlenya sangat signifikan, di mana candle ini dia turun dengan volume yang tinggi gitu ya. Di sini letak volume utamanya itu berada di bawah ya. Ini tipikal distribusi ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya distribusi volumenya itu nggak berimbang ya. Di atas ini tuh hanya sedikit. Tapi pada level di bawah 137 ke bawah itu volumenya besar. Secara broker summary, Bumi ini sedikit distribusi ya. Tapi secara overall dari 7 hari ke belakang ini masih akumulasi kurang lebih 1,5 miliar saham ya. Ya, 1,5 miliar saham itu. Penurunan ini sangat dekat dengan uh, berita adanya berita private placement, yaitu adalah obligasi wajib konversi ya, OWK sebesar 5 miliar dari Bumi Resources. Tapi teman-teman, sebenarnya berita ini sampai bikin jeblok ini sebenarnya agak aneh gitu ya. Karena AWK-nya itu hanya 5 miliar gitu ya. 5 miliar dengan harga 80. Jadi teman-teman, kalau menurut saya ini overrated banget ya. Artinya berlebihan ketika kita merespon 5 miliar. Padahal di sini volume yang ditransaksikan kurang lebih hariannya 5 miliar juga gitu ya. Jadi mungkin di antara ini mungkin sudah ada distribusi dari pemilik OWK. Jadi mereka sudah distribusi harusnya gitu ya. Dan ini adalah reaksi berlebihan gitu dari OWK. Jadi menurut saya tidak terlalu berpengaruh lah private placement ini kalau dilihat nilainya gitu ya, dibandingkan dengan 135 miliar total dari saham Bumi Resources. 5 miliar saham itu setara kurang dari 5%. Jadi not too significant ya, to be notice ya. Paling dia akan koreksi sedikit, mungkin kayak seperti ini mungkin sudah distribusi 5 miliar gitu ya. Jadi secara overall ini sebenarnya ini masih trending yang kuat gitu ya. Ini kita bisa lihat di sini masih volumenya akumulasi gitu ya, dan naiknya juga akumulasi, begitu turun dia volumenya justru turun gitu ya.
Ini adalah tipikal uptrending ya, artinya masih berlanjut gitu ya. Sampai kemana dia kemungkinan? Ya ini sebenarnya dia badinya 156 ya, berarti memang dia istilahnya kalau kita bilang ini adalah uh, retest ya, di sini retest dari bumi. Jadi di sini bumi masih akan berlanjut gitu ya trennya. Tapi mungkin bagi teman-teman yang mungkin belum masuk gitu ya dari awal atau pengen entry gitu ya, teman-teman bisa tunggu tunggu dulu karena dia sudah menyentuh higher high-nya gitu ya. Jadi kita bisa naikkan yang sebelumnya saya bilang mungkin kita beli 124, 127 itu ada harga optimal. Sekarang kita bisa naikkan ke 131 ya ke bawah. 131 ke bawah sampai 124. Kemudian CL-nya mungkin di level 115 itu ya di level ini. Jadi menurut saya ini masih bagus. Nanti besok Senin mungkin akan koreksi lagi gitu ya. Kalau misalnya dia naik berarti ini adalah suatu bentuk fake fall ya. Kalau besok dia naikin volume tinggi berarti ini adalah fake fall gitu ya. Mungkin kalau secara candle kita bisa lihat ini ada engulfing ya, engulfing. Cuman di sini volumenya nggak engulfing ya, artinya di sini cuma sedikit gitu ya. Di daerah sini itu cuma sedikit volumenya, tapi di 137 ke bawah ini lebih banyak volumenya ya. Berarti ini adalah engulfing yang memang kita bilang fake ya, palsu gitu ya. Jadi ini bukan engulfing yang murni gitu ya. Kalau engulfing murni dia badinya akan memakan semua volume di sini gitu ya. Artinya dari sini sampai sini dia tersebar ya, tersebar volumenya secara normal. Ini volumenya lebih banyak di bawah gitu ya, 138 ke bawah gitu ya. Yang menandakan artinya ya artinya ini adalah suatu pattern yang uh, non non tipikal ya, artinya bukan engulfing sebenarnya gitu ya, bukan engulfing yang sebenarnya. Kita bisa lihat mungkin di 30 sekon kita bisa lihat di sini ya, volumenya akan lebih banyak pada sorry 30 sekon kita akan lihat volumenya akan lebih banyak pada ini ya, di bawah ya, volumenya pada di bawah. Jadi engulfingnya adalah engulfing fake ya, palsu gitu ya. Jadi jangan terkecoh bahwa ini ada pattern engulfing. Tapi kalau kita lihat dalam 30 detik ini cepat sekali gerakannya tadi pagi ya. 30 detik aja udah naik turun. Ya, ya sudah, ini berarti engulfingnya fake ya. Gitu. Jadi ini bukan pattern engulfing yang sebenarnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan dengan plannya tadi ya. Plannya mungkin teman-teman bisa baik sekitar 131 ke bawah sampai dengan 124 kemudian sorry ya 124 kemudian nanti teman-teman bisa hmm, apa CL mungkin di level 120 sampai 115 gitu ya, baru CL itu banyak di situ. Kemudian target price-nya mungkin di sini kita bisa naikkan sih sebenarnya karena ini udah membentuk higher high, jadi dia akan naik mungkin ke arah 156 gitu ya. Mungkin kita bisa TP bertahap di 150 juga karena di sini adalah psikologis resistant gitu ya. Jadi teman-teman bisa TP di 142, 140, 150 dan 156 gitu ya. Ya, jadi overall bumi menurut saya masih bagus dan beritanya overrated banget, diterjemahkan terlalu berlebihan. Jangan panik gitu ya. Kita bisa lihat bahwa terbentuk engulfing yang fake gitu ya. Terus walaupun volumenya gede, tapi volumenya berada di bawah. Oke. Setelah bumi, frame, lalu kita bahas panen lagi ya. Pada panen live ini, hari ini dia membentuk suatu breakout dari area likuidasinya. Ini sebenarnya situasi yang berbahaya ya. Seperti kita tahu sebelumnya dia sudah tembus dari penan, kemudian berganti bandar ya. Seperti yang saya pernah jelaskan bahwa penan itu adalah sebuah bentuk pattern yang disebabkan oleh adanya bentuk markdown atau akumulasi gitu ya. Kemudian atau mengganti bandar gitu ya, artinya bandar berganti gitu ya. Di sini kita bisa lihat bahwa setelah dia breakout maka di sini kita sudah tidak menemukan lagi akumulasi dari pemiliknya yaitu Panin Fest ya.
panin wave sudah tidak akumulasi di candle-candle yang ini ya. Tapi kita lihat di sini mungkin adalah suatu bentuk koreksi yang disebabkan oleh profit taking orang-orang yang sudah mengakumulasi di bawah sini, gitu ya. Jadi untuk sementara kita harus artinya uh, jangan entry dulu sebelum adanya tanda pembalikan tren ya. Ini membentuk suatu secondary trend ya. Secondary trendnya downtrend tapi secara overall primary trend masih trend gitu ya. Jadi karena dia sudah tembus dari area likuidasinya, maka dia akan membentuk secondary downtrend yang kemudian akan mengarah sampai ke 50%, 50 dari candle yang tebal ini gitu ya. Sampai 61,8 gitu ya. 61,8-nya mungkin di sekitar 358 yang kemudian nanti di situ sebenarnya kita mulai bisa beli di sekitar 366-nya sampai 358. Nah, di sini teman-teman bisa apa uh, mengakumulasi atau menambah dari live ini. Kalau saran saya nanti sebelum teman-teman menambah ketika dia itu 166 gitu ya, 366, maka ketika dia berada di area likuidasi itu, teman-teman harus melihat broker summary-nya atau pergerakan-pergerakan price action tertentu, misalnya membentuk bottoming atau membentuk double bottom, atau ada membentuk cup and handle, atau ada bentuk hammer, candle hammer yang tebal gitu ya. Di sini secara momentum kita bisa lihat bahwa ATR-nya menunjukkan akan koreksi gitu ya. Akan koreksi setelah melewati 358 dengan downtrend-nya menunjukkan negatif gitu ya. Momentumnya jelek gitu ya. Di sini saya juga turun. Jadi secara momentum ini masih turun ditambah dengan candle Marubosu yang signifikan dengan volume yang di atas rata-rata. Jadi menunjukkan bahwa kemungkinan Senin satu minggu ke depan mungkin akan koreksi gitu ya. Sebelum dia muncul tanda pembalikan seperti adanya hammer atau bottoming gitu ya. Ini untuk sementara, untuk PNLF ini saya belum bisa memberikan suatu uh, masukan gitu ya. Artinya trade plan yang cocok untuk ini karena dia masih dalam fase wait and see ya, correction gitu ya. Karena kita nggak bisa juga untuk melakukan shorting gitu ya, atau jual terus beli lebih rendah gitu ya untuk dapat untung. Yang pasti di sini induk daripada pemilik dari Panin Life ini dia hanya mengakumulasi itu di sekitar 400 ya, mungkin 403,96 gitu ya. Di daerah situ diakumulasi dan sampai sekarang belum terdapat distribusi. Jadi ini merupakan suatu bentuk pengalihan dari bandar mungkin ya, atau market maker yang bergerak di sini bukanlah yang menaikkan di sini gitu ya. Jadi teman-teman bisa uh, ya menunggu pada level yang ada likuidasi di bawah gitu ya. Jadi itu aja untuk Money Life ya. Kemudian juga berubah ya dari terkontraksi menuju naik gitu ya, naik terus turun lagi gitu. Apakah dia membentuk suatu pattern lain gitu ya, misalnya ya kalau bisa ini nggak membentuk apa-apa sih, tapi kalau kita lihat coba kita naikkan ya time frame ke weekly, nggak berubah juga gitu ya. Bentuk apa ya, head and shoulder ya juga ya, kalau head and shoulder nggak bisa dari tadi gitu ya, cuman ini enggak. Tapi gini, ketika terdapat swing yang semakin tinggi, maka ekspektasi penurunannya akan semakin rendah gitu ya, kalau swingnya semakin banyak seperti ini. Jadi swingnya makin banyak, maka turunnya harusnya nggak signifikan ya, paling sampai di level likuidasi yang saya bilang gitu ya. Dia nggak akan sampai ke bawah banget gitu ya, kecuali dia ada sharp ya. Sharp naik gitu. Kalau dia turunnya sharp juga oke gitu ya. Tapi kalau ini dia swing terus, maka penurunannya tidak akan terlalu jauh ya, paling sekitar 10% lah dari sini gitu ya. Jadi menurut saya ini bisa dijadikan watchlist karena ini sangat menarik ya, Panin Live itu ya. Oke. Untuk Panin Live mungkin itu dulu aja. Nah, ini saya akan hari ini mencoba untuk memasukkan bagaimana sih cara menggunakan misalnya EMA 200 ya. EMA 200 itu penting ya. Kenapa saya di sini hanya menyatakan EMA 200 itu ya. Mengapa nggak ada IMA 50 gitu ya.
IME 200 ini penting karena IME 200 ini menentukan apakah dia uptrend atau downtrend gitu ya. Di mana standar dari apa namanya perusahaan-perusahaan besar itu untuk menjadikan dia uptrend atau downtrend itu ada salah satunya adalah memakai IMA 200 secara simpel gitu ya. Jadi ketika mereka melihat bahwa IMA-nya ditembus, kita bisa lihat misalnya pada saham PTBA gitu ya. Jangan PTBA. Nah, ketika dia tembus pertama kali, ini pasti turun ke bawah gitu ya. Pasti turun ke bawah dengan volume yang cukup masif gitu ya. Cukup masif gitu. Karena di sini investor asing itu nggak hanya investor asing, tapi investor besar itu cenderung untuk keluar gitu ya, keluar dari posisinya gitu ya. Sebelum mereka mengambil lagi posisi ketika dia coba untuk break dari IME 200 seperti ini ya. Nih, volumenya gede ya. Volumenya gede. Kalau dia mencoba, maka dia akan cenderung volumenya akan naik gitu ya. Karena di sini ada influx dari yang keluar di sini. Gitu ya. Influx dari perusahaan-perusahaan yang memang sudah keluar dari PTBA ketika dia menembus IME 200-nya ke bawah gitu ya. Ketika dia menembus ke atas, maka Bukit Asam ini ditambah portofolionya mereka. Jadi dia akan cenderung naik gitu ya. Ini pada saham-saham blue chip ini sangat berguna karena di situ banyak institutional investor gitu ya. Jadi ada banyak institutional investor, jadi dia akan lebih banyak di watchlist oleh orang-orang gitu ya. Terus sebenarnya PTBA ini masih oke sih sebenarnya, masih swing ya, bisa swing ke atas gitu ya. Dia turun hari ini tapi dengan volume yang rendah gitu ya, yang nggak signifikan juga dan akumulasi ya, sebenarnya selama ini juga akumulasi. Di PTBA ini masih masuk watchlist saya juga untuk terus berlanjut gitu ya. Sedangkan uh, kalau kita lihat ya ini agak downtrend, maksudnya bukan downtrend, sideways ya, sideways. Kita nggak tahu nih kapan pengumuman dari earningsnya gitu ya. Tapi dari akumulasi yang ditimbulkan selama ini sudah ada sekitar 10 miliar saham yang dipegang gitu ya. Tampaknya di harga sekitar 4.100-an, 4.200-an gitu ya. Makanya saya bilang kalau mau beli ini mungkin teman-teman bisa dapatkan di harga kurang dari 4.200 ya. Kemudian TP-nya di sekitar 4.450 gitu ya. Nah, jadi teman-teman ya ketika masih oke ya. Jadi seperti yang saya mau ajarkan tadi, kita balik lagi ke IMA 200. Penting karena hal tersebut gitu ya. Oke, jadi mungkin itu saja yang mau saya bahas untuk hari ini. Kebetulan saya buat video ini karena kebetulan tadi live terus saya lupa untuk save videonya. Jadi uh, saya membahas saham-saham yang menurut saya menarik aja karena ya saham-saham yang bagus ya yang bisa dijadikan watchlist gitu ya. Mungkin teman-teman lihat saya kok bisa tebak MRET ya harganya dari 250 jadi 296 gitu ya. Kenapa ya? Karena saya sudah melihat MRET ini dari lama gitu ya. Dari sini apakah yang akan terjadi ya? Karena dia kenaikannya sangat signifikan dan volume yang signifikan tiba-tiba dijatuhkan kayak gini persis bumi ya yang dilakukannya. Jadi volumenya cenderung di bawah gini terus dibawa turun terus swing high lagi ya. MRET ini salah satu yang menarik karena yaitu sebenarnya perusahaannya turnaround sudah mulai untuk menghasilkan keuntungan. Ini juga sudah lewat IME 200-nya, artinya institutional investor mungkin mempertimbangkan untuk masuk gitu ya. Terus dia di sini diakumulasi gitu ya. Diakumulasi sejak di sini gitu ya. Bahkan sebenarnya akumulasi tertinggi mungkin di level ini ya. Di mana di sini letaknya di 288. Jadi dia tentunya untuk mengambil keuntungan adalah dengan lebih dari itu. Saya memperkirakan dia mengambil keuntungan dari 290 mungkin sekitar 300-an ini, maka dia mengambil keuntungan kurang lebih 10% lah ya.
biasanya kalau pengalaman saya selama trading itu biasanya bandarnya kurang lebih 10% daripada daerah akumulasinya gitu ya, rata-rata daerah akumulasinya. Jadi mungkin sekitar 330 gitu ya. Mungkin akan diangkat sampai 362 sebelum didistribusikan gitu ya. Karena di sini merupakan suatu rata-rata gitu ya. Jadi kalau dia mau PP di sekitar harga 330, maka dia harus menaikkan lebih tinggi dari itu untuk mendistribusikan dengan harga rata-rata yang lebih rendah gitu ya. Secara simpel seperti itu. Yang kita lihat di sini candle juga bagus ya, naik dengan harga yang 70 kali lipat lebih tinggi gitu ya. Kalau secara ini saya udah hitung sendiri. Kemudian di sini hari ini juga naik dengan bukan naik sih sebenarnya, mencoba untuk naik, namun reject sih. Nah, di sini ada area likuidasi ya. Di sini artinya retail sudah mulai keluar di sini karena di sini mungkin area beli retail gitu ya. Kemudian ya ini kita bisa lihat menuju kelanjutannya ya. Ini kalau kita bisa lihat mungkin membentuk cup and handle, baru kita naikkan ke level mungkin ekstensinya di 360 sesuai dengan perkiraan kita dari target bandar ya. Jadi itu aja untuk MRET. Sebenarnya ada berita apa MRET ini sampai naik begini? Ada berita divestasi aset di mana dia um, mendivestasi asetnya, yaitu salah satu tanah ya seluas 199 meter persegi, di mana ini menguntungkan sebenarnya. Emirates itu bukan perusahaan properti yang mana dia modalnya berasal dari tanah, tapi dia adalah consumer goods gitu ya, dari produk kecantikan gitu ya. Jadi ketika dia mendivestasi aset untuk modal kerja dia yang memang dia bisnisnya itu, maka itu adalah sesuatu yang bisa direspon positif gitu ya. Jadi hal ini yang bisa direspon positif gitu ya. Kita juga melihat bahwa dia menghasilkan berapa sih harganya, nilai harga pasar 136,34, yang mana ini tentu akan menaikkan cash-nya ya. Nanti kita akan lihat laporan yang pada cash yang mungkin luar biasa gitu ya kenaikan harganya gitu ya. Uh, Baik, untuk Emirates mungkin itu aja untuk hari ini. Saya cukupkan karena mungkin ada lebih banyak saham yang sebenarnya sudah saya bahas di live tapi tidak bisa saya bahas karena tidak bisa saya tampilkan dalam video karena uh, saya lupa untuk save videonya. Oke, terima kasih untuk hari ini.